bukan bagian dari perusahaan robot trading tersebut. Ya, Kevin juga bukan orang yang artinya itu memiliki kaki atau networking atau wartawan media baik dari TV, media cetak, media online dan radio semuanya yang saya hormati, yang sudah mengawali karir saya Widi maupun Bang Minola dari dulu. Sekali lagi terima kasih yang sudah nunggu juga, yang jauh-jauh juga. Di hari yang bahagia ini saya ingin memberi klarifikasi nanti yang mungkin akan dipaparkan sama abang saya, Bang Minola, pengacara senior saya ini. Dan klarifikasi mengenai berita-berita yang sekarang beredar di media manapun. Jadi pada dasarnya nanti Bang Minola akan paparkan, mungkin saya nanti akan menambahkan sedikit juga dari sisi saya. Nanti mungkin Widi juga mungkin akan bicara sedikit juga. Oke, mungkin dari kita aja Bang ya. Oke, silakan Abang. Iya, jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan media kepada klien saya Kevin terkait dengan masalah kasus robot trading ya, kalau nggak salah ya. Robot trading di mana beritanya di beberapa minggu belakangan ini adalah ada beberapa selebritis atau pesohor di Indonesia ini, pesohor Win kamu pesohornya, yang katanya dilaporkan terkait dengan masalah kasus robot trading ya. Kalau kita lihat dan kita cermati, ini juga menjadi satu pertanyaan yang besar. Kenapa kok sampai Kevin dan teman-teman yang lainnya itu dilaporkan? Kalau melihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada, dari apa yang kami pelajari, kami riset dan kami cermati, Kevin bukan bagian daripada perusahaan tersebut. Ya, bukan bagian dari perusahaan robot trading tersebut. Ya, Kevin juga bukan orang yang artinya itu memiliki kaki atau networking atau apapun namanya dalam bisnis ini yang keterlibatan orang itu secara langsung ya, secara langsung itu karena Kevin ya. Kevin hanya berteman, kalau nggak salah begitu ya, berteman dengan pemilik perusahaan itu dan bukan pemilik, salah satu yang menjalankan bisnis tersebut ya, salah satu yang menjalankan bisnis tersebut berteman, dan namanya teman pasti saling support dan saling dukung, itu satu hal yang wajar ya. Apalagi ketika sang teman ini ketika berbicara tentang bisnis yang dia juga ikut menjalankannya itu sudah dilengkapi dengan legalitas yang menurut kita itu adalah sah ya, seperti apa yang akan kami perlihatkan di sini ya. Izin-izinnya sudah ada semua ya. Tahan Bang ya, boleh ditahan. Ini ada beberapa izin ini ya, ada beberapa izin yang menunjukkan bahwa memang perusahaan ini sudah melengkapi legalitasnya, karena masing-masing izin itu beda-beda dia peruntukannya, tapi semuanya ada ya. Jadi dengan kondisi legalitas yang Kevin lihat itu sudah ada semua ya, dari pemerintah Republik Indonesia ya, semuanya lengkap di sini. Maka adalah suatu hal yang wajar kalau misalnya kemudian Kevin membuat testimoni ya, istilah Kevin adalah testimoni ya. Mungkin orang menganggap itu adalah promosi, tapi Kevin hanya membuat testimoni, menyatakan apa yang dia pahami dan apa yang dia lihat ya, menyatakan bahwa perusahaan ini perusahaan yang memiliki legalitas ya, artinya dapat dipercaya karena legalitasnya itu ada dan lengkap. Dan Kevin juga menyatakan bahwa dengan terlibat di dalam trading melalui perusahaan ini ya pasti akan ada banyak manfaatnya. Namanya trading pasti ada untungnya kan begitu ya. Nah, jadi ini tidak disangkal oleh pihak yang sekarang ini katanya melaporkan Kevin, karena dalam pemberitaan juga dikatakan keterlibatan Kevin karena ikut mempromosikan ya. Jadi ini mungkin akan menjadi suatu perdebatan yang panjang, bagaimana ceritanya secara peraturan perundang-undangan orang yang mempromosikan sesuatu, jika pun memang itu mempromosikan sesuatu, kemudian di suatu masa perusahaan yang pernah dipromosikan itu tersandung masalah hukum ya, bagaimana korelasinya, hubungan sebab akibatnya
orang yang pernah mempromosikan, tanda petik kalau memang mempromosikan, karena kalau Kevin bilang testimoni itu disangkut pautkan, ya, disangkut pautkan. Kalau dikatakan bahwa keterlibatan klien-kliennya mereka itu ikut dalam bisnis ini karena adanya testimoni dari Kevin, ini juga perlu dipertanyakan, ya, karena harus bisa dibuktikan bahwa memang secara langsung itu memang begitu adanya. Kevin promosi, dia percaya Kevin, kemudian dia ikut. Ya begitu ya, Vin ya. Padahal sebenarnya kan ini kan merupakan satu proses yang sangat panjang sekali. Kita juga sehari-hari ketika lihat YouTube, lihat apapun televisi, banyak iklan, banyak promosi. Dan biasanya yang dipakai untuk mengiklankan, mempromosikan produk-produk itu adalah orang-orang yang sudah punya nama. Orang-orang yang punya penggemar, punya fans, punya pengikut. Ya, betul ya? Nah, apakah ketika mereka mempromosikan satu produk, kemudian di suatu masa produk tersebut memiliki masalah, orang-orang yang mempromosikan itu ikut bertanggung jawab? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar juga buat kita. Jadi misalnya ada orang mempromosikan misalnya, ya, dengan meminum produk ini kita akan terbebas dari ini gitu misalnya. Beberapa hari kemudian atau berapa lama kemudian ada orang yang minum produk itu bukan malahan terbebas dari penyakit tertentu, malah tambah sakit misalnya. Apakah kemudian kita bisa mengatakan harusnya yang mengiklankan juga bertanggung jawab? Karena dia juga mengambil peran dalam mempromosikan produk tersebut sehingga orang tergerak hatinya untuk membeli produk tersebut. Padahal kalau kita bicara masalah logika, banyak tahapan-tahapan dari seseorang itu ketika dia memutuskan untuk membeli atau tidak membeli sesuatu, untuk ikut atau tidak ikut sesuatu. Betul ya, kecuali dihipnotis. Tapi kalau tidak, pasti ketika ingin join dalam satu bisnis atau kita kepingin membeli satu produk, meskipun sudah banyak iklan, banyak pihak yang mempromosikannya, orang-orang yang cukup ternama misalnya seperti itu, tidak akan automatically itu satu-satunya alasan buat kita untuk membeli produk tersebut atau ikut dalam produk yang ditawarkan tersebut. Ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi ini yang harusnya difikirkan dengan matang, meskipun memang artinya itu boleh-boleh saja siapapun warga negara yang merasa ada suatu perbuatan yang melawan hukum dan dia ingin melaporkannya, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai melaporkannya itu hanya gara-gara ingin agar patut diduga ada perhatian terhadap kasus ini. Ya, ada perhatian. Dan akhirnya betul-betul jadi perhatian. Selama ini kan kasus robot trading kan sudah hilang. Karena adanya beberapa berita yang menghebohkan kan begitu ya, berita FS dan sebagainya begitu. Nah, sekarang malahan naik lagi nih masalah kasus robot trading ini gara-gara isunya ada beberapa selebritis yang diduga ikut terlibat. Nah, ikut terlibatnya ini seperti apa? Hati-hati, karena Indonesia ini mengenal suatu ajas yang namanya ajas praduga tidak bersalah. Presumption of innocence. Ya. Jadi kalau seseorang itu dilaporkan, belum tentu seseorang itu bersalah. Prosesnya juga sekarang adalah melalui proses-proses yang namanya itu lidik dulu baru sidik. Lidik ke sidik itu juga ada prosesnya. Sidik untuk menetapkan tersangka, kan keterlibatan seseorang itu juga ada prosesnya. Justru sekarang kalau menurut saya, klien saya dirugikan dengan adanya pemberitaan tentang laporan ini. Dia dikait-kaitkan dengan kasus robot trading yang belum tentu klien kami ini ikut terlibat secara langsung, karena dia hanya membuat testimoni satu kali dan ada di Zoom meeting itu. Ya belum tentu. Nah, tapi akhirnya kemudian ini menjadi persoalan yang membuat klien kami harus terbawa-bawa, reputasinya, nama baiknya, waktunya jadi ikut dikorbankan. Nah, jadi ini yang kita harus tahu bahwa proses-proses tadi itu juga tidaklah semerta-merta ketika seseorang dilaporkan kemudian dia adalah orang yang melakukan kesalahan karena ajas praduga tak bersalah tadi itu, ya. Nah, itu juga ada proses lidik. Jadi perlu dicermati juga laporannya mereka itu
diterima terus kemudian ini masih tingkat lidik apa sidik? Karena kalau sampai masih tingkat lidik artinya masih didalami lagi apakah memang ada unsur tindakan pidana atau tidak. Kalau ada naik sidik, siapa yang melakukannya? Ini kan nggak boleh lagi. Sekarang ini kan polisi kita kan juga nggak lagi pakai kekuasaan, nggak lagi pakai kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Dia betul-betul harus berdasarkan regulasi dan aturan yang ada. Ya, apalagi dengan adanya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 kalau nggak salah itu, yang mengedepankan untuk setiap proses hukum itu adalah restoratif justice. Ada somasi dulu, ya, ada mediasi dulu, kan begitu ya, dan ada tahapan-tahapannya, ada konfrontir, ada segala macam. Kecuali kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, itu mungkin langsung bisa. Nah ini kalau nggak salah peraturan Kapolri yang nomor 8 mengatakan demikian. Nah jadi sekarang pertanyaannya, apakah sudah pernah nih klien kami disomasi? Apa pernah nih klien kami dipertanyakan oleh mereka-mereka itu bahwa mereka jadi korban itu gara-gara Kevin? Apa pernah surat menyurat sudah terima pernah somasi, konfirmasi, mediasi, apapun belum? Ya, jadi ini adalah hak jawab, ya hak jawab agar both side kan begitu ya, bahwa Kevin hanya menyatakan testimoni bahwa ini perusahaan telah memiliki legalitas dan memang legalitasnya ada, nanti boleh dicek, boleh disuting, semua legalitasnya itu ada, semua lengkap, ada beberapa lembar. Dan kemudian kalau dilihat dari trading yang mereka lakukan, grafiknya itu pada waktu Kevin memberikan testimoni, memang ini memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Jadi ketika itu dia sampaikan sesuai dengan fakta dan kenyataan pada waktu itu, kemudian beberapa waktu kemudian terjadi suatu persoalan gagal bayar misalnya, apakah itu automatically menjadi tanggung jawab klien kami? Ya, ini yang perlu kita sampaikan dan kita klarifikasi, karena jangan sembarangan gitu loh ya, jangan gara-gara mentang-mentang selebritis agar eye catching patut diduga ya, meskipun mungkin tidak seperti itu, tapi ya mungkin mereka punya alasan, tapi kami juga punya alasan. Akhirnya membawa nama-nama ini, akhirnya ini menjadi suatu hal yang tadinya sudah mungkin tidak menjadi pusat perhatian masyarakat kan begitu ya. Karena kalau polisi jadi pusat perhatian masyarakat atau tidak jadi pusat perhatian masyarakat, jika ada proses, jika ada laporan pasti akan diproses. Gitu ya. Jadi ini yang mau kami sampaikan agar jangan sampai ada berita yang memojokkan, apalagi kalau misalnya kemudian statementnya itu tidak pakai kata-kata patut diduga. Ini tuduhan. Ya, sekali lagi ini tuduhan. Ya, kalau kita katakan misalnya, oh dia itu melakukan seperti ini, itu tuduhan. Nggak boleh menuduh seseorang. Sebelum ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, seseorang tidak boleh dikatakan dia melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya. Betul tidak ya? Itu ajas perbuatan tak bersalah. Jadi harus di depannya ada kata-kata patut diduga. Tapi dalam pemberitaan dan statement-statement yang berkaitan dengan masalah klien kami ini tidak ada kata-kata patut diduga. Ini tuduhan. Ya. Jadi ini yang mau kami sampaikan. Ini juga adalah hak jawab kami. Selanjutnya mungkin akan berkembang dalam pertanyaan yang mungkin akan rekan-rekan ajukan, rekan-rekan media ajukan, dan juga mungkin nanti selain saya mungkin bisa Kevin juga menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan juga mungkin Widi ya yang juga mungkin bisa melihat dari sisi Widi sebagai temannya Kevin dan sebagai orang yang di luar permasalahan ini melihatnya secara objektivitas. Jadi inilah pengantar dari kami, saya mewakili Kevin. Selanjutnya mungkin kami akan mempersilahkan teman-teman jika ada yang ditanyakan untuk memperjelas masalah ini, sebisa mungkin kami akan jawab. Terima kasih.